Cuman Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Di mana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Bangsat. Ini sudah nggak bisa ditelorin lagi ini. Membolak-balikkan fakta yang tidak boleh lagi kita biarkan. Bukti lagi bahwa memang Ta'alawi itu seperti ditulis oleh situs-situs penelitian DNA internasional memang membuat DNA Yahudi. Sukanya membolak-balikkan fakta. Ini bagi saya penghinaan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada satu video dari Gus Fuad Pleret yang merespon ya salah satu statement dari seorang Habib yang ini menurutnya ya membuat pemberitaan sejarah yang tidak benar. Ya. Bagaimana Hadratus Syekh itu disebut sebagai orang yang juga melarang pemberontakan atau perlawanan lah rakyat terhadap kaum penjajah. Dan ini dilontarkan oleh seorang Habib yang merupakan keturunan dari Habib Utsman bin Yahya yang merupakan mufti Batavia. Kita tidak tahu kenapa sampai Habib yang keturunan Habib Utsman ini membuat statement seperti itu. Apakah karena ya kakek beliau itu banyak diberitakan bahwa dia adalah mufti antek Belanda, mufti yang diangkat oleh Belanda dan sahabat karib dari seorang orientalis Snok Gorgonye. Ya memang ini bekerja, Snok ini memang bekerja untuk kepentingan ya penjajahan Belanda di Indonesia, dan dia adalah teman karib daripada Habib Utsman. Memang Habib Utsman ini menjadi objek kritikan dari sebagian ya para pegiat media sosial karena memang tindakannya yang kontroversi sebagai mufti Belanda. Ya itu memang melawan ya membuat fatwa-fatwa yang kemudian melarang pemberontakan, jihad dan sebagainya. Dan ini yang kemudian membuat dia punya cucu membuat sebuah analogi yang menyerempet masuk kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah ini yang kemudian membuat Gus Fuad Pleret tidak menerima ya pernyataan itu, bahkan menganggapnya bahwa ini sudah keterlaluan. Jika ada warga NU yang kemudian masih mendiamkan ini, bagi Gus Fuad itu sudah kelewatan. Jika kita hanya diam mengamini penuh apa yang disampaikan oleh Habib tersebut, yang jelas menurut Gus Fuad bahwa ini perlakuan yang keterlaluan terhadap Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, seperti apa respon dari Gus Fuad yang ini bisa membuat kita terenyuh? Ya, coba kita simak sama-sama. Beredar video ada orang yang ngaku sebagai cucunya Habib Utsman Mufti Betawi yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga bekerja sama dengan pemerintah penjajahan. Kurang lebihnya seperti itu. Bangsat. Ini sudah nggak bisa ditelorin lagi ini. Membolak-balikkan fakta yang tidak boleh lagi kita biarkan. Jelas
Habib Osman Mufti Betawi itu didatangkan Belanda untuk menjadi anteknya, untuk menjadi alatnya pemerintah Hindia Belanda untuk menandingi perlawanan ulama-ulama pribumi dan masyarakat pribumi. Hadratus Syekh jelas bukti sejarahnya. Beliaulah yang mencetuskan resolusi jihad. Sampai sekarang ada hari santri, sampai ada peristiwa 10 November. Pemerintah Indonesia mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Bahkan putra beliau, Kiai Wahid Hasyim, juga adalah pahlawan nasional. Kiai Hasyim Asy'ari memang pernah di zaman penjajahan Jepang bersedia dipaksa pemerintah India, pemerintah Jepang untuk menjadi semacam menteri agamanya. Ingat, itu dipaksa oleh penjajah Jepang. Dan itu untuk membela syariat Islam, bukan untuk mencari gaji seperti Habib Osman Mufti Betawi yang sebulan dapat 100 gulden dari penjajah Belanda itu. Dan ketika orang Indonesia disuruh menghormat kepada matahari, Hadratus Syekh menolak keras dan beliau sampai disiksa. Sampai kuku-kuku beliau dicabuti. Inilah satu bukti lagi bahwa memang Ba'alawi itu seperti ditulis oleh situs-situs penelitian DNA internasional, memang buat DNA Yahudi. Sukanya membolak-balikkan fakta. Ini bagi saya penghinaan luar biasa. Kalau masih ada orang NU yang bela-belain mereka, keterlaluan. Ini harus diproses secara hukum. Ini menghina pahlawan nasional. Saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Islam, sebagai saya Nahdliyin nggak terima. Tunggu perhitungan kami. Ya, saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini bahagian dari sikap tegasnya, ya, sebagai seorang orang NU yang tidak bisa menerima begitu saja ketika ya pendiri NU Hadratus Syekh yang punya jasa besar dalam membangun peradaban di Indonesia ini, tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui wadah Nahdlatul Ulama diperlakukan seperti itu. Dan tentu kita juga ya tidak bisa menerima sebagai warga NU jika Hadratus Syekh dipersepsikan seperti itu. Dengan tegas Gus Fuad menyampaikan bahwa jika ada orang NU yang kemudian masih diam, maka ini tentu dipertanyakan. Bagaimana mungkin seorang kiai pendiri NU, guru dari para kiai NU diberitakan, dipersepsikan tidak seharusnya, padahal dia adalah seorang pejuang. Bagaimana ya ketika dia ditangkap Jepang hanya karena dia tidak menyetujui ketika disuruh ya menghadap ke matahari di pagi hari sebagai bentuk kepercayaan Jepang. Jelas tegas Hadratus Syekh menolak, yang kemudian membuat dia ditangkap, dipenjara, bahkan kukunya harus dicabut. Inilah yang tentu membuat kita semua tidak bisa menerima pernyataan dari Habib tersebut, dan ini harus kita kabarkan kepada publik ya, supaya publik tahu bagaimana perilaku-perilaku dari sebagian oknum-oknum Habib yang memang ya selalu mau menyampingkan para ulama-ulama
Nusantara ini. Semoga kita semua ya bisa melihat dan mengambil sikap bagaimana seharusnya kita memposisikan diri sebagai orang-orang pribumi.